Kamu jelas-jelas telah membangkitkan bakat pahlawan ganda S3 dari Saitama dan Superman. Namun, seluruh siswa dan guru di sekolah menertawakanmu karena memilih pahlawan yang tidak berguna. Perlu diketahui bahwa Saitama hanya membutuhkan satu pukulan untuk mengalahkan monster manapun. Superman bahkan memiliki tubuh yang terbuat dari baja, dan memiliki potensi untuk tumbuh tanpa batas saat berjemur di bawah sinar matahari. Namun, di dunia ini, untuk membangkitkan pahlawan, seseorang harus meneriakkan nama sejati pahlawan tersebut. Dan orang-orang di dunia ini tidak mengenal kedua pahlawan tersebut. Jadi mereka hanya bisa menyebutnya dengan sebutan kepala botak kuning. Dan sebagai orang yang suka mengenakan celana dalam di luar. Akibatnya, mereka hanya bisa mendapatkan dukungan bakat 1 dari sejuta. Tapi yang mereka tidak tahu adalah, kamu langsung meneriakkan nama sejati mereka semua. Dan bahkan mendapatkan dukungan bakat 100 dari mereka. Saat ini, wali kelas sedang menjelaskan pembagian tingkat bakat. Biro Kebangkitan Dunia telah menetapkan gadis api dan manusia es sebagai level A. Sementara itu, Saitama dan Superman ditempatkan di tingkat D terendah. Dan terus-menerus memperingatkan semua orang untuk tidak memilih kedua yang itu. Dan sebagai penggemar anime senior di bumi, kamu langsung dibuat tertawa marah. Sekejap berpindah ke upacara kebangkitan. Yang pertama tampil adalah Niefei dari kelas 3 SMA. Terlihat seorang siswa laki-laki yang mengenakan kacamata. Dengan penuh harapan, ia berjalan menuju panggung kebangkitan. Kemudian muncul banyak bayangan pahlawan yang melintas. Dengan cepat, 3 bayangan muncul di depan mata. Dan di bawah panggung, suasana menjadi gaduh. Sejak awal, muncul bakat tingkat A. Niefei di atas panggung juga terlihat sangat bersemangat. Tanpa ragu sedikit pun, ia langsung memilih bakat pahlawan tingkat A. Seketika, sebuah energi mengalir ke dalam tubuhnya. Sebuah rasa dingin yang menusuk menyelimuti seluruh arena. Dengan cepat, saat giliran Yan Qian, terlihat ia baru saja berdiri di atas panggung kebangkitan. 3 aura kuat muncul. Sebuah penyembuhan tingkat B. Seorang wanita api kelas A, dan juga seorang elemen api tingkat S. Bakat yang kuat membuat ruang di sekelilingnya terus bergetar. Suasana di lokasi menjadi heboh karena munculnya kelas S. Kepala sekolah yang mengamati dari jauh segera berdiri. Selama bertugas bertahun-tahun, dia belum pernah melihat bakat kelas S. Perlu diketahui bahwa setiap bakat kelas S, jika berkembang, dapat melawan sejuta monster sendirian. Sepertinya dana dari Dinas Pendidikan sudah aman. Di sini, Yan tanpa ragu memilih peri api kelas S. Seketika, energi panas menyelimuti seluruh tubuhnya. Dengan sebuah teriakan marah, muncul kekuatan yang besar. Energi itu membuat semua orang terjatuh. Sorakan di lokasi telah mencapai puncaknya. Dia berbalik dan dengan senang hati turun dari panggung kebangkitan. Saat melewati kamu lagi, dia tersenyum dan berkata, "Semangat." Seketika, semua pria menatapmu dengan rasa cemburu. Sekejap, setelah setengah jam akhirnya giliranmu untuk tampil. Begitu kamu berdiri di atas panggung kebangkitan, banyak pahlawan melintas di benakmu. Kemudian, seberkas cahaya emas menyilaukan dan 3 sosok muncul. Masing-masing adalah dewa pembunuhan tingkat S dan pengendalian udara tingkat A. Dan juga Raja Iblis tingkat D, Saitama. Saat ini, kepala sekolah sudah hampir gila karena kegembiraan. Sekali lagi, muncul bakat tingkat S. Sekarang, jangan katakan tentang dana dari Dinas Pendidikan, promosi pun sudah pasti. Untuk sekolah menengah unggulan pun sudah tidak menjadi masalah. Kamu melihat 3 bayangan di depanmu dengan hati yang sangat bersemangat. Namun, kegembiraanmu bukan karena bakat tingkat S, melainkan karena kepala botak di depanmu. Dia jelas hanya berdiri diam. Namun, seolah-olah dia memberitahumu. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan satu pukulan. Kamu tanpa ragu-ragu berteriak di dalam hatimu. Nama Saitama, si pahlawan satu pukulan. Dan pria yang kamu panggil dengan nama sejatinya ini. Kemudian, muncullah sebuah tinju sebesar karung pasir. Seketika muncul di depanmu. Kemudian berubah menjadi aliran energi yang masuk ke dalam tubuhmu. Kamu merasakan kekuatan tak terbatas di dalam tubuhmu. Tak bisa menahan diri untuk mengangkat tinju ke langit. Angin pukulan yang kuat menyebar ke sekeliling. Penonton di bawah seketika menjadi kacau. Namun segera terdengar suara ejekan yang bergantian. Mereka semua menertawakanmu karena tidak memilih bakat tingkat tinggi, melainkan memilih bakat yang tidak berguna. Selain membuat dirimu menjadi botak, tidak ada manfaatnya. Kekuatan yang didapat dari berolahraga sama sekali tidak berarti. Namun mereka sama sekali tidak tahu bahwa yang kamu teriakan adalah nama sejati dari Kyu. Oleh karena itu, kekuatan yang diperoleh melalui latihan berbeda dengan yang lain. Jauh lebih kecil dibandingkan dengan kekuatan Kyu yang terbangkitkan. Saat kamu bersiap untuk turun dari panggung kebangkitan, sekali lagi cahaya bersinar. Dalam pikiranmu muncul kembali 3 sosok. Saat itu kamu tiba-tiba teringat bahwa kamu adalah seorang penjelajah waktu. Jiwamu telah berpindah ke dalam tubuh ini. Membuat tubuhmu memiliki 2 jiwa. Ini mungkin adalah alasan mengapa kamu bisa membangkitkan 2 bakat.
Tiga sosok di depanmu masing-masing adalah pengendalian petir tingkat A, penguatan otot tingkat C dan eksibisionis tingkat D. Saat ini, hatimu penuh kegembiraan, anak Krypton, tubuh baja Superman. Kemudian, kamu berteriak dalam hati nama sejatinya, Superman. Tiba-tiba, Superman terbang ke arahmu dengan cepat. Seketika, kekuatan ajaib kembali memenuhi seluruh tubuhmu. Dan juga memiliki sumber energi yang berkelanjutan. Dari matahari mengalir ke tubuhmu. Begitu, kamu turun dari panggung tinggi di tengah tawa orang-orang. Orang-orang di kantor penerimaan bahkan tidak melirikmu. Seolah-olah kamu adalah udara. Kamu tersenyum sinis, jika kalian tahu. Yang kamu bangkitkan terlihat seperti tingkat D. Sebenarnya adalah bakat tingkat 3S dan itu 2. Takutnya orang-orang akan sangat iri. Baiklah, manfaatkan kesempatan ini untuk menyembunyikan dan menstabilkan perkembangan terlebih dahulu. Saat itu, Liu Jing mendekat dan menunjukkan ekspresi mengejek yang menarik perhatian. Jelas-jelas ada bakat tingkat S yang bisa dipilih. Namun, kamu justru memilih bakat tingkat D. Coba lihat, apakah ada yang memperhatikanmu? Sementara itu, kamu sama sekali tidak menghiraukan Liu Jing. Kamu langsung mulai berlari 10 km di lapangan. Namun, Liu Jing salah mengira bahwa kamu merasa takut. Dia pun berlari dan tidak bisa menahan tawa dinginnya. Sementara itu, tindakanmu yang tiba-tiba juga menarik perhatian pembawa acara di atas panggung. Pembawa acara langsung mulai mengumumkan. Meskipun pemuda ini telah terbangun tanpa ada bakat yang berguna untuk menjadi kuat, dia tetap segera mulai berlatih. 2 jam pun tidak berani menghabiskan semangatnya, patut dicontoh oleh semua orang. Saat itu, seluruh sekolah dipenuhi dengan suara ejekan, ketika orang lain menertawakanmu. Di samping, ada seorang gadis berambut pink, yang menatapmu dengan mata bersinar. Karena dia terbangun dengan pengendalian dan peningkatan ruang tingkat S. Keterampilan ini tidak hanya dapat meningkatkan tubuh orang lain, tetapi juga sangat sensitif terhadap ruang. Dia merasakan dengan jelas. Gelombang saat kamu baru terbangun pasti bukan. Bakat tingkat D biasa tidak dapat memancarkan ini. Apalagi dia juga merasakan 2 gelombang seperti itu. Dia menduga kamu mungkin memiliki 2 bakat. Kemudian dia berbicara beberapa kata dengan pria paruhbaya di sampingnya sebelum pergi. Dan jika saat ini kamu tahu tentang gadis itu, dugaan itu pasti akan membuatmu berkeringat dingin. Kemampuan persepsi dan kecerdasan yang menakutkan ini bahkan bisa menebakmu dengan sangat tepat. Kemudian pria paruhbaya itu mendekat kepadamu. Dia datang dan berkata padamu, "Halo, saya adalah Rektor Universitas Sanjiang, Ning Zhengxin. Saya ingin mengundangmu untuk belajar di Universitas Sanjiang. Saya yakin kamu juga tahu dengan bakat tingkatmu. Sangat sulit untuk bergabung dengan universitas manapun. Dan tidak masuk universitas berarti menjadi pemula yang paling dasar. Tidak bisa masuk ke salinan dunia spiritual. Semoga kamu bisa mempertimbangkan dengan baik. Matamu berbinar saat menerima undangan dari sekolah yang datang kepadamu, jangan sia-siakan." "Baiklah, saya setuju." Keesokan harinya, kamu membawa surat penerimaan. Sampai di lokasi Universitas Sanjiang. Namun, bangunan di depanmu membuatmu mulai meragukan hidupmu. Benar, ini adalah Jalan Changjiang nomor 77. Namun, melihat papan nama di depan pintu, ternyata tertulis Pabrik Kulit Kota Sanjiang. Kamu menggigit gigi dan masuk, langsung melihat kepala sekolah Ning Zhengxin yang sedang memasak di sudut. Dalam sekejap, amarah meluap ke dalam otakmu. "Ning Zhengxin, inikah yang kamu sebut Universitas Sanjiang? Apakah ini universitas? Apa maksudmu memanggilku ke sini?" Ning Zhengxin mengusap tangannya dengan apron. Dia menunjuk ke seorang gadis di kejauhan dan menjelaskan, "Begini, itu adalah putriku, Ning Tong. Pengendalian dan peningkatan ruang tingkat S. Apakah kamu tahu bahwa beberapa bakat di dunia ini dilarang? Di dunia ini ada sebuah organisasi yang disebut Hukuman Ilahi. Organisasi ini khusus memburu siswa jenius dengan bakat tinggi. Mereka dapat mengambil bakat orang lain untuk digabungkan. Dan saya awalnya adalah seorang yang kuat tingkat 7. Situasi seperti itu mungkin bisa membuat saya mengizinkan putri saya bersekolah di sekolah negeri. Namun karena suatu alasan, semua kemampuan saya rusak. Jadi demi keamanan putri saya diam-diam mendirikan sebuah sekolah swasta. Dengan harapan kamu bisa membantuku melindunginya dan menyembunyikan kemampuannya yang sebenarnya. Awalnya kamu melihat gadis cantik itu dan terpesona. Tapi setelah mendengar kata-kata berikutnya, kamu langsung berbalik dan pergi. Ning Zhengxin berteriak keras di belakangnya. "Mengingat kualifikasi luar biasa yang kamu miliki, saya memutuskan untuk memberikan beasiswa setiap semester. Biaya kuliah 2.000 yuan dan akomodasi gratis." Kamu menggigit gigi, pasti pencuri tua ini telah mengambil. "Saya sudah memahami situasi di rumahmu. Setiap serangan mengincar titik lemahmu. Sebenarnya, kepala sekolah Ning telah memperhatikan kita dengan seksama. Sekolah ini cukup indah dan asri. Uang bukanlah masalah. Yang terpenting adalah saya suka gaya sekolah ini. Selama 3 bulan ke depan, kamu akan datang ke sekolah setiap hari. Selain berolahraga,
Kamu juga akan berlatih kerjasama bertarung dengan Ningtong. Tak terasa, sekolah akan segera dimulai setelah 3 bulan latihan ini. Kekuatan fisik dan kelincahanmu telah mencapai 200. Kamu berpikir untuk memanfaatkan bakat luar biasa ini untuk berjemur. 190 poin potensi yang didapat ditambahkan ke kekuatan mentalmu. Dengan demikian, semua atributmu telah mencapai 200 poin. Dalam waktu singkat 3 bulan, kamu telah berubah dari seorang manusia biasa menjadi seorang yang kuat tingkat 4. Anehnya, meskipun atributmu meningkat pesat, setiap kali kamu menggunakan metode pelatihan Qiyu, kamu tetap merasa sangat lelah. Seolah-olah ada kekuatan dalam dirimu yang akan membuat kamu terus meningkatkan kesulitan metode latihannya. Bisa dipahami sebagai perasaan mengikat karung pasir. Seiring dengan kekuatan fisik yang meningkat, hambatan juga akan semakin kuat. Haha, kalian sudah melihatnya selama sebulan. Dia masih terengah-engah setelah berlari 10 km setiap hari. Saya bilang bakat itu pasti mengecewakan, kan? Orang normal yang bertahan selama itu pasti bisa meningkatkan sedikit kondisi fisiknya. Dia malah masih terengah-engah. Tapi mereka tidak tahu bahwa kamu pernah menguji dirimu dengan cara yang sederhana. Sekarang kamu bisa dengan mudah menembus pelat baja setebal 5 mm. Bahkan membakar telapak tanganmu dengan api. Dan hanya merasakan sedikit panas. Pisau di kulitmu pun hanya bisa meninggalkan bekas yang dangkal. Sekarang jika kamu dinilai, mungkin bisa mencapai pejuang tingkat 3. Dan pada hari kedua sekolah, kepala sekolah Ning Zhengxin masuk ke kelas dengan ekspresi serius. Tahun ini, Dungyeon spiritual dibuka lebih awal. Hari ini, semua siswa akan memasuki Dungyeon spiritual yang pertama. Dan semua Dungyeon spiritual memiliki satu kesamaan, yaitu tidak dapat membawa barang apapun ke dalam Dungyeon. Semua sumber daya harus dikumpulkan sendiri di dalam Dungyeon tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada senjata. Dan mendapatkan poin berdasarkan kekuatan monster yang dibunuh. Setelah Dungyeon berakhir, akan dilakukan perhitungan. Setelah perhitungan, poin akan ditukar menjadi poin potensi sesuai proporsi. Batas maksimum poin potensi untuk Dungyeon pertama adalah 100 poin. Poin tersebut dapat dibagikan secara bebas ke dalam 4 atribut. Pasangan akan dibentuk dengan 2 orang. Poin tim akan dibagikan. Siswa yang namanya saya sebut, silakan berdiri bersama. Seperti yang diperkirakan, kamu dan Ningtong berada dalam satu kelompok. Kemudian, kamu menggenggam tangan Ningtong. Bukan karena kamu ingin mengambil keuntungan, tetapi untuk membentuk tim. Harus ada kontak fisik. Kamu merasakan tangan kecil Ningtong yang hangat dan menghibur. Jangan khawatir. Ada kakak yang menjaga agar kamu aman. Tiba-tiba di depanmu ada cahaya yang berkilau. Dan kamu tiba di sebuah ruang yang tidak dikenal. Segera, kamu mulai mengamati sekeliling. Dan melihat beberapa zombie berkeliaran di jalan tidak jauh dari situ. Dalam hati, kamu berharap ini hanya dunia mayat hidup. Dan bukan krisis biokimia. Jika tidak, kamu benar-benar tidak tahu apakah bisa mengalahkan raja itu. Selanjutnya, kamu merasa kalian perlu mencari tempat perlindungan. Lalu, mengumpulkan beberapa suplemen. Untuk bertahan selama beberapa hari di dunia nyata dari Dungyeon. Segera, kamu melihat sebuah gedung. Apartemen setinggi 30 lantai. Di sekitar gedung ini, selain ada beberapa bangunan yang lebih rendah, tidak ada gedung yang lebih tinggi di sekitarnya. Tidak hanya memberikan pemandangan yang luas. Setelah turun, kamu juga tidak akan tanpa perlindungan. Ini adalah tempat perlindungan yang ideal. Memikirkan hal itu, kamu pun membawa Ningtong menuju gedung ini. Di jalan, jika kamu bertemu zombie yang menghalangi, kamu akan satu pukulan menghancurkan semuanya. Setelah kalian masuk ke dalam gedung, tutuplah pintunya. Bunuh semua yang ada hingga ke lantai atas. Karena sistem kelistrikan kota sudah berhenti beroperasi. Di dalam ruang gelap, kamu tidak lagi khawatir ada Ningtong langsung menggunakan kekuatanmu dengan bebas. Namun, kamu tidak tahu kemampuan ruang Ningtong, yang memungkinkannya merasakan segala sesuatu yang terjadi dalam kegelapan. Mata Ningtong terbelalak, benar-benar terkejut. Ternyata aku tidak salah menilai, kamu lebih kuat dari yang dia bayangkan. Meskipun saat ini kamu diam-diam, menunjukkan kekuatan yang menakutkan dalam kegelapan. Namun Ningtong tidak panik karena tidak tahu. Apakah itu karena bakat atau kekuatan mental? Dia bisa merasakan emosi orang lain terhadapnya. Dia tidak pernah merasakan sedikit pun niat jahat darimu. Saat itu, setelah kamu mengosongkan gedung, kamu tiba di depan sebuah pintu metal yang tertutup di lantai 1. Pintu ini terbuat dari logam tebal. Di tengahnya bahkan sudah dilas mati. Jika dibuka, akan mengeluarkan suara yang sangat keras. Jadi tadi saya melewatinya sebentar. Sekarang bisa melihat dengan baik apa yang ada di dalam sini. Kamu mengerahkan seluruh tenaga dan memukul pintu logam dengan satu pukulan. Pintu itu langsung terbang keluar dan seluruh gedung bergetar. Dan saat itu, kamu merasa bingung. Siapa yang menyembunyikan begitu banyak zombie di supermarket? Untungnya, pintu yang terbang keluar tadi menjatuhkan banyak zombie. Tiba-tiba, sebuah aura besar dan jahat menghampiri dunia ini.
Suara megah bergema dalam benak semua orang di dalam misi. Siapa yang membantai rakyatku? Namun, sebelum kalimat itu selesai, suara itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Kemudian seluruh dunia spiritual tiba-tiba mulai bergetar. Setelah itu, semua orang mendengar suara gabungan menggema di seluruh langit dan bumi. Ruang spiritual nomor 1 benar-benar runtuh. Orang akan kembali dalam 30 detik. Hadiah dari dunia roh akan diberikan nanti. Hadiah untuk membunuh bos di dunia roh kali ini akan diberikan 2 kali lipat. Dunia roh nomor 1 akan ditutup selamanya. Sementara itu, kamu yang bingung sedang melihat kepalan tanganmu. Bintang laut besar tadi tidak mungkin. Itu pasti bos dari Dungeon ini, kan? Kamu masih berpikir tidak bisa mengalahkannya? Jadi coba gunakan semua kekuatanmu. Kamu langsung melancarkan pukulan serius seperti Saitama. Siapa sangka dia langsung meledak di tempat. Saat kamu masih bingung. Ningtong, yang berdiri di sampingnya, terkejut. Dia menjelaskan bahwa kamu seharusnya sudah mencapai tingkat 4, kan? Dungeon ini hanyalah dungeon baru untuk ponsel. Bahkan, bos terkuat pun hanya tingkat 3. Dan sekarang semua mahasiswa baru. Bahkan siswa dengan bakat tingkat 5 hanya mencapai tingkat 2. Ini berarti siswa biasa di Dungeon ini bisa bertahan hidup saja sudah sangat baik. Tapi kamu bisa dengan mudah mengalahkan bos. Setelah mendengar penjelasan Ningtong, kamu akhirnya mengerti. Namun saat ini, kepala sekolah Ning di luar Dungeon sedang menangis sambil memegang kepalanya. Karena semua siswa yang masih hidup di Dungeon sudah keluar. Namun, tidak melihat sosok Ningtong. Seharusnya aku tidak membiarkannya berpasangan dengan bocah bau itu untuk masuk ke Dungeon. Bahkan jika salah satu dari kalian menggantikan dia. Tapi dia belum selesai berbicara ketika dia menyadari bahwa para siswa sedang memandangnya dengan ekspresi aneh. Seolah-olah mereka melihat orang bodoh. Kepala sekolah Ning bertanya dengan bingung. Ada apa? Mengapa kalian memandangku seperti itu? Setelah penjelasan dari seorang siswa, dia baru tahu bahwa kalian telah mendapatkan hadiah tambahan. Sekarang mungkin masih dalam proses perhitungan. Mengenai mengapa perhitungan memakan waktu lama. Itu karena peringkat pertama. Kalian memiliki poin yang mencapai 1.830.000. Perlu diketahui bahwa peringkat kedua hanya memiliki lebih dari 500 poin. Jadi, perhitungannya sedikit lambat. Para mahasiswa baru yang selamat juga mulai mendiskusikannya. Kali ini mereka berdua bisa mendapatkan peringkat pertama. Sepertinya semua ini adalah berkat Ningtong senior. Iya, lagi pula, seberapa hebat si botak tingkat D itu? Aku jadi penasaran, apa saja kemampuan Ningtong. Andai saja kamu bisa mendekati senior itu. Juga tidak tahu dari mana bocah bau itu mendapatkan keberuntungan seperti itu. Hadiah dari ruang spiritual kali ini adalah 200 nilai potensi. Takutnya itu setara dengan peningkatan potensi seumur hidupnya. Lagi pula, orang terakhir yang memiliki kemampuan ini. Berlatih gila-gilaan selama 3 tahun saja bisa melonjak 5 poin potensi. Mungkin tampan juga merupakan salah satu bakat. Saat itu, tiba-tiba muncul 2 sosok di dalam lingkaran cahaya. Tong-tong, kamu tidak apa-apa? Itu sangat baik. Kalau tidak, bagaimana ayah bisa hidup? Tidak apa-apa. Ayah? Kali ini ruang spiritual saya merasa sangat mudah. Ningtong sambil menghibur Ning Zengxin. Sambil menatapmu dengan mata cantiknya. Yang membuat jantungmu bergetar. Setelah urusan selesai, kamu pulang dengan membawa tas sekolah. Setibanya di rumah, kamu membagi 200 poin atribut ini. Secara merata ke dalam 4 atribut. Saat ini, semua atributmu sudah mencapai 250 poin. Kamu yang duduk di depan komputer tiba-tiba merasakan panas di matamu. Secara naluriah, kamu menutup matamu. Namun ketika kamu membuka matamu lagi, kamu menyadari bahwa dinding ruangan telah hilang. Saat itu, kamu menutup matamu dan ketika membuka lagi, kamu menyadari bahwa dinding ruangan telah hilang. Ketika kamu melihat lebih dekat, kamu menemukan dapur. Ada kerangka yang sedang dimasak sekarang. Di detik berikutnya, kamu tiba-tiba menyadari sesuatu. Sosok yang sedang memasak itu tampaknya adalah ibumu. Kamu melihat sekeliling lagi. Segala sesuatu di sekelilingmu masih terlihat familiar. Sebenarnya, dinding ruangan masih ada. Hanya saja aku tidak bisa melihat dindingnya. Ini adalah kebangkitan mata penglihatan besar Cao. Setelah mencoba berbagai cara, kamu menemukan. Awalnya, berjemur di bawah sinar matahari selama sehari bisa mendapatkan 2 poin potensi. Yang bisa digunakan untuk menambah poin. Sekarang menjadi 4 poin dalam sehari. Tidak hanya itu, bakat besar Cao. Tampaknya bisa ditingkatkan sesuai dengan atributmu. Dan bakat Superman lainnya akan muncul di masa depan. Selain itu, kedua bakatmu saling melengkapi. Awalnya, bergantung pada berjemur di bawah sinar matahari besar Cao. Tidak bisa bangkit secepat itu. Setiap hari hanya 2 poin. Harus ditambahkan untuk meningkatkan rata-rata 4 atribut. Namun, dengan latihan One Punch Man, itu berbeda. Latihan dapat secara stabil meningkatkan tubuh setiap hari. 3 atribut, ketangkasan dan kekuatan. Meskipun tidak bisa meningkatkan kekuatan mental. Namun,
Bisa menggunakan potensi yang didapat dari berjemur di bawah sinar matahari besar Chao. Untuk menambah nilai potensi yang didapat. Menambah sambil berlatih dan berjemur. Kecepatan peningkatannya berkali-kali lipat dibandingkan orang lain. Sementara itu, di sisi lain, Lao Ning dan Ning Tong. Tolong, ayah akan mencarikan pasangan lain untukmu di dungeon berikutnya. Tong Tong. Anak nakal itu memang lumayan. Tapi kekuatannya terlalu rendah. Keamananmu tidak terjamin. Ning Tong langsung melotot mendengar itu. Betis sebesar itu, orang lain saja bermimpi ingin memeluknya. Apakah kamu ingin mengganti pasangan karena merasa aku mati tidak cukup cepat? Tapi karena perjanjian antara dia dan kamu, tidak bisa diungkapkan secara langsung. Aku sangat kuat dan berkemampuan, tidak perlu dijelaskan lagi. Ayah, seumur hidupku, aku hanya akan menjelajahi Dungeon dengan dia. Kecuali jika dia tidak menginginkanku. Sekejap, 2 bulan berlalu. Dungeon kedua kini dibuka. Di luar sekolah, beberapa orang sedang mengamati dengan teropong. Target telah dipastikan masuk ke dalam Dungeon. Bisa mengirim orang untuk menangkap. Dan saat ini, kamu sudah membawa Ning Tong masuk ke Dungeon nomor 2. Dan atributmu setelah 2 bulan berlatih telah mencapai total atribut 366 poin. Kamu melihat sekeliling. Beberapa zombie berkeliaran di jalan. Membuatmu mengira ini masih di level 1. Namun, di detik berikutnya, seekor pemakan daging melompat keluar dari sudut gelap. Membuatmu sadar bahwa ini mungkin adalah krisis biokimia. Setelah kamu menghancurkan pemakan daging itu dengan satu pukulan, kamu segera mengaktifkan kemampuan penglihatan. Mengarahkan pandangan ke bangunan di sekitarnya. Di tempat-tempat yang tidak terlihat, penuh dengan zombie. Melalui bentuk tulang, kamu mengenali. Di sana, selain banyak zombie biasa, ada juga banyak pemakan daging. Bahkan ada beberapa tiran yang tercampur di antara mereka. Namun sekarang, yang bisa membunuh bos level 3 di Dungeon sebelumnya dengan satu pukulan. Kamu sudah tidak menganggap beberapa raja level 3 ini sebagai ancaman. Kamu dan Ning Tong membunuh jalan menuju sebuah gedung apartemen. Ning Tong mengikuti di belakangmu, melihat kamu menghancurkan satu monster dengan satu pukulan. Semua bagian monster itu hancur menjadi darah. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengagumi. Meskipun bakat saya masih bisa dibilang baik, tetapi dibandingkan denganmu, itu benar-benar jauh sekali. Saya awalnya berpikir meskipun kekuatan fisik tidak sebanding, kekuatan mental saya pasti lebih kuat darimu. Namun, baru saja kamu mengalahkan seekor pemakan yang tidak saya deteksi. Kamu menghiburku dengan mengatakan tidak apa-apa. Kamu cukup jadi aksesori kaki saya dengan baik. Semua kesulitan biar aku yang selesaikan. Setelah baru saja mengalahkan tiran, kamu mulai menyadari kekuatanmu lebih tinggi. Jika ada kesempatan, mari kita coba mengalahkan bos Dungeon. Ning Tong terkejut mendengar kamu berkata begitu. Bagaimana kalau kita biarkan si merah hidup saja? Jika kebetulan ruang spiritual nomor 2 juga kita tutup, maka para penyadar benar-benar akan terputus. Kamu melihatnya dengan aneh. Kenapa kamu khawatir tentang si merah? Hanya bilang ingin mencoba. Belum tentu bisa mengalahkannya. Ning Tong akhirnya menyadari. Sepertinya dia sangat percaya pada pria yang melihatnya ini. Kemudian kamu bersama Ning Tong perlahan-lahan membersihkan gedung tempat tinggal. Ning Tong yang bertingkat S berfungsi sebagai penghitung untuk membantumu menghitung. Saat ini, di bawah gedung tempat tinggal, ada beberapa pria berpakaian hitam. Apakah ini tempatnya? Ya, ini tempatnya. Indikatorku tidak akan salah. Di sebelahnya ada seorang pria berkaki bengkok. Dengan kedua tangan, dia melakukan gerakan untuk teknik menyembunyikan diri. Sebuah cahaya menyebar keluar. Beberapa sosok pria berpakaian hitam perlahan-lahan menyatu dengan lingkungan. Baiklah, dengan adanya teknik menyembunyikanku. Meskipun Ning Tong sekuat apapun, dia juga tidak akan bisa merasakan keberadaan kita. Selanjutnya, kita harus menangkap si tampan itu. Menurut informasi yang ditampilkan, bakat si tampan itu hanya tingkat bumi. Dia hanya seorang yang tidak berguna. Semua hanya mengandalkan wajah tampan untuk mendapatkan poin potensi. Dan sepertinya Ning Tong sangat peduli padanya. Setelah kita menangkapnya, kita bisa menggunakannya untuk mengancam Ning Tong. Kemampuan Ning Tong masih belum diketahui, tetapi informasi menunjukkan dia sangat kuat. Jika kita langsung bertemu dengannya, kita mungkin tidak akan bisa keluar dengan selamat. Dengan masuknya orang-orang berpakaian hitam, mereka semakin merasa cemas saat melangkah lebih dalam. Tanah dipenuhi dengan mayat pemakan dan tiran. Dan semua yang mati adalah monster. Seolah-olah pemakan tingkat 2 yang sangat gesit. Tiran tingkat 3 yang memiliki tubuh kuat justru berada di pihak yang lemah. Jangan takut, kemampuan wanita itu sangat kuat. Dia bisa dengan mudah membunuh bos tingkat 3 dari ruang spiritual nomor 1. Jadi, pemakan dan tiran ini hanya dibunuh dengan mudah saja. Tapi pria itu adalah kelemahannya. Selama kita bisa menangkapnya, maka setengah dari misi kita sudah selesai. Dengan cepat mereka naik ke atas. Suara sinis terdengar di depan mereka. Kalian berempat yang mencurigakan ini ingin melakukan apa? Apakah kalian mengira aku buta?
Kamu memandang beberapa kerangka di depanmu dengan wajah jijik. Bukankah kamu bilang jutsu MU tidak akan terdeteksi? Secara teori, memang tidak akan terdeteksi. Tapi sekarang dia sendirian. Menangkapnya sekarang kan bagus? Beberapa orang tertawa aneh dan mengelilingimu. Kamu tampak bingung. Kalian dikirim oleh siapa? Salah satu dari mereka menjawab. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu ketahui. Angkat tanganmu dan menyerahlah. Mungkin kamu masih bisa selamat. Aku bilang, apakah kalian salah paham? Apakah ada kemungkinan bahwa akulah yang terkuat? Hanya terdengar suara ledakan. Kamu langsung melangkah maju dan meninggalkan sebuah lubang penuh retakan di tempat itu. Seketika, niat membunuh muncul dalam hatimu. Pukulanmu mengarah ke kepala Xiao Rizi. Xiao Rizi bahkan belum sempat bereaksi. Langsung terkena pukulanmu ini. Seluruh tubuh langsung berubah menjadi kabut darah. Beberapa orang berpakaian hitam lainnya tertegun sejenak. Lalu mereka berteriak, sambil berusaha melarikan diri darimu dengan segala cara. Kamu tersenyum dengan gigi putihmu. Bagaimana? Sudah paham? Semua orang seolah terjatuh ke dalam neraka. Senyummu yang bersinar di depan mata. Menyeramkan seperti hantu yang mengejar jiwa. Mereka menelan ludah. Sepenuhnya kehilangan keberanian untuk melawan. Keberanian yang hilang akibat pukulanmu barusan. Membuat mereka benar-benar menyadari diri mereka. Dan perbedaan atribut antara kamu dan mereka. Orang-orang berpakaian hitam itu mengutuk dalam hati. Organisasi yang memberikan informasi ini jelas bukan sampah tingkat bumi. Ini jelas adalah monster yang melampaui tingkat es, kan? Keringat dingin mengalir di dahi mereka. Mereka mulai memohon satu sama lain. Sekarang kamu baru tahu. Memohon ampun sudah terlambat. Kamu tidak mungkin membiarkan mereka membawa informasi itu keluar. Hanya terlihat bayanganmu sekejap menghasilkan jejak. Beberapa orang berpakaian hitam di tempat kejadian berubah menjadi darah. Ning Tong melihatmu setelah mengakhiri pertarungan. Dia dengan sukarela mengemukakan pemikirannya. Bagaimana kalau lain kali kamu pergi sendirian saja? Bakatmu lebih berpotensi dibandingkan aku. Tidak perlu mengorbankan masa depanmu yang cerah untukku. Kamu mengelus rambutnya sambil tersenyum dan berkata, bahkan jika kamu tidak bisa melindungiku, apa gunanya menjadi lebih kuat? Tenang, semuanya ada padaku. Kamu hanya perlu membantu abangmu memberikan perlindungan dan menanggung semua kesalahan. Tunggu abangmu membawamu terbang. Ning Tong menggigit bibirnya dan mengangguk serius. Kamu berkata dengan senyum nakal. Lalu bagaimana kamu akan membalas budi abang? Ning Tong membuka matanya lebar-lebar. Di wajahnya yang tersenyum muncul sedikit kemerahan. Katakan saja, asalkan kamu bisa melakukannya. Dalam hatimu, kamu merasa sangat bahagia. Dengan senyum nakal, kamu berkata, apakah hanya yang bisa kamu lakukan saja yang diperbolehkan? Jika begitu, bukankah kamu mendapatkan keuntungan besar? Setelah itu, biarkan kepala sekolah mengurus sarapan dan makan malammu. Ning Tong langsung membuka mulutnya lebar-lebar. Tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia sudah siap menyambut beberapa permintaan yang mungkin akan kamu ajukan. Tak disangka, kamu hanya ingin mengurus makanan. Kenapa kamu begitu tidak berambisi? Apakah seorang cantik sepertiku tidak sebanding dengan beberapa kali makan? Ning Tong memalingkan wajahnya ke samping. Seketika dia marah dan tidak ingin memperhatikanmu lagi. Beberapa hari kemudian, kamu membawa Yutong berlatih sambil membunuh monster. Anehnya, tidak peduli berapa banyak monster yang kamu bunuh. Kamu tetap tidak melihat sosok Ratu Merah. Sebenarnya, yang tidak kamu ketahui adalah hanya beberapa puluh kilometer jauhnya, seekor laba-laba raksasa mengubur dirinya dalam-dalam di tanah. 8 kaki panjangnya bergetar ketakutan. Karena Ratu Merah sebenarnya memiliki sebuah keterampilan. Anak laba-laba kecil dapat mengendalikan monster lainnya. Ketika pertama kali melihat Jianglan dan Ning Tong, ia sangat senang. Namun, ia tidak menyangka bahwa pria itu ternyata menghancurkan tiran yang ia kendalikan dengan satu pukulan. Pada saat itu, Ratu Merah bahkan tidak berani menunjukkan matanya ke tanah. Setelah membunuh lebih dari 1000 monster, kamu merasa sedikit membosankan. Sudahlah, lebih baik tidak mencari Ratu Merah itu. Biarkan sedikit sumber daya untuk junior-junior di belakang. Di rumahmu masih ada seorang adik perempuan. Beberapa tahun lagi dia juga akan bangkit untuk masuk universitas. Jika kita juga menutup salinan dunia spiritual ini, itu akan menjadi masalah. 3 hari kemudian, semua penyintas di dunia spiritual nomor 2 telah dipindahkan kembali ke dunia nyata. Kamu dan Ning Tong mendapatkan hadiah dari dunia spiritual nomor 2. Dengan batas maksimum 150 poin. Kamu tidak bisa menahan untuk mencibir. Jumlah total poin atribut saya sekarang sudah mencapai 1766 poin. Jika dibandingkan dengan atribut seorang ahli tingkat 5. Meskipun masih ada sedikit perbedaan. Tapi jika dibandingkan dengan mahasiswa lainnya, dia sudah bisa mengalahkan semua siswa. Lagi pula tidak ada yang bisa mendapatkan lebih dari 1500 poin atribut selama kuliah. Dan kamu baru saja terbangun kurang dari setengah tahun. Saat ini, Pak Ning sedang di dalam kelas, melihat 8 siswa yang muncul dari lingkaran teleportasi.
Dia melangkah beberapa langkah dan menangkap bahu Ningtong. Dengan penuh perhatian, hampir membuat ayah melihat apakah ada yang terluka. Ningtong merasa sedikit malu di depan begitu banyak orang. Saya tidak terluka. Wajah siswa lain di sekitar tampak aneh. Kami berjuang mati-matian. Hampir saja mati. Mendapatkan beberapa poin yang sangat sedikit. Anak nakal itu malah mendapatkan 150 poin potensi dengan mengandalkan orang lain. Semakin dipikirkan, semua semakin marah. Mereka semua menatapmu dengan tajam. Tatapan mereka memancarkan api yang sangat menyala. Waktu dengan cepat tiba di yang ketiga. Sehari sebelum cermin roh dibuka, Launing ada di dalam kelas. Memberikan penjelasan kepada semua orang tentang hal-hal yang perlu diperhatikan pada cermin roh yang ketiga. Cermin roh nomor 3 kali ini adalah salinan khusus. 6 orang dalam satu kelompok. Setelah masuk, akan secara otomatis diberikan perlindungan dan senjata yang kuat. Perlindungan dapat menahan satu serangan mematikan. Cermin roh kali ini akan berlangsung selama 5 hari. Setiap setelah pertempuran selesai setiap hari. Anda dapat memilih untuk kembali ke dunia nyata. Tetapi jika kembali lebih awal, poin potensi yang didapat hanya 15. Kelas menjadi sangat ramai. Semua orang melotot. Apakah jalur 3 begitu manusiawi? Tidak ingin tinggal lagi. Dan bisa kembali kapan saja. Meskipun hanya bisa mendapatkan 15 poin potensi. Tapi itu lebih baik daripada tidak mendapatkan apa-apa. Yuan Peng mengangkat tangan untuk bertanya. Karena kepala sekolah menempatkan cermin roh ini di nomor 3. Dia pasti memiliki faktor yang lebih berbahaya daripada jalur 2. Faktor yang lebih berbahaya, kan? Ning Zhengxin mengangguk dan melanjutkan penjelasan. Tidak ada yang pernah menyelesaikan hari kelima di cermin roh nomor 3. Jadi saat ini, poin potensi tertinggi yang bisa didapat adalah 200 poin. Cermin roh ini seharusnya ditempatkan di nomor 15. Tetapi karena bisa keluar kapan saja di tengah jalan, maka ditempatkan di nomor 3. Matamu bersinar. Tidak ada yang berhasil menyelesaikannya. Poin tertinggi yang didapat adalah 200 poin. Bukankah itu berarti jika berhasil, bisa 5 kali lipat? Belum lagi berapa banyak nilai potensi yang didapat di hari kelima. Namun, hadiah selama 4 hari pertama. Sudah bisa mendapatkan 1000 poin potensi. Ning Zhengxin selesai berbicara dan menunjuk namamu. Ningtong, kalian berdua kali ini bawa 4 teman sekelas ke cermin roh, ya. Lagi pula, kalian berdua sebelumnya di Ningjing sudah mendapatkan hasil yang sangat baik. Jadi, bawa teman sekelas kalian, ya. Kamu langsung melotot melihat Launing. Tidak mungkin, Launing. Kamu juga pernah masuk ke Ningjing. Baru saja masuk ke dalam keadaan cahaya yang tidak licin di Ningjing. Bagaimana bisa kamu membiarkan Ningtong berpasangan dengan orang lain? Launing langsung bisa melihat apa yang kamu pikirkan. Jadi, dia sangat marah. Tenang saja, setelah memasuki cermin roh nomor 3, semua orang akan segera diberikan perlindungan. Jadi, yang kalian khawatirkan adalah, tidak ada, itu sebabnya kamu mengangguk. Sepenuhnya merasa lega. Senyum cerah muncul di wajah Ningtong. Dia menatapmu dengan tatapan yang tidak jelas. Kamu langsung membalas dengan tatapan tajam. Dan kontak mata antara kalian berdua dilihat oleh semua orang. Para siswa laki-laki saling merasa iri dan cemburu. Apakah masih ada keadilan di dunia ini? Launing juga tidak bisa menahan batuk beberapa kali. Kedua orang ini sudah tiba. Sudah sampai pada tahap berpacaran secara terbuka di kelas. Masih ada sosok ayahnya di matanya. Bukankah ada juga kepala sekolahnya? Tidak lama kemudian, lingkaran transportasi salinan mengeluarkan cahaya kuning. Ini menandakan bahwa cermin roh nomor 3 telah dibuka. Kamu memegang Ningtong dengan tangan kiri dan Tang Yu dengan tangan kanan. Ningtong berada di ujung tanduk. Alasan mereka berdiri seperti ini, karena hanya kamu yang bisa menarik tangan kecil Yutong Meizi. Dan kamu juga sudah siap jika masuk ke cermin roh. Siap menghadapi risiko Ningtong yang mungkin terlihat. Jika benar demikian, kamu akan segera melindungi Ningtong di belakangmu. Ketika semuanya menjadi gelap, kamu kembali sadar. Aku menemukan kalian berenam. Semua berada di dalam sebuah ruangan tertutup. Kamu mencoba mengerahkan tenaga di kaki. Namun, permukaan tanah ternyata sangat keras. Dan pada saat ini, keenam orang kalian sudah otomatis mengenakan sekumpulan pakaian tempur hitam yang tidak bijaksana. Di pergelangan tanganmu ada sebuah cincin logam. Kamu melihat ke cermin di dalam ruangan. Pakaian tempur hitam itu terlihat sangat menjijikan. Kamu tidak bisa menahan diri untuk berpikir, seandainya bisa berubah menjadi pakaian tempur kuning seperti milik Guru Saitama. Tak disangka, saat kamu baru saja memikirkan hal itu, cincin logam di pergelangan tanganmu memancarkan benang kuning yang membungkus seluruh tubuhmu. Beberapa saat kemudian, pakaian di tubuhmu benar-benar berubah menjadi pakaian tempur asli milik Guru Saitama. Kamu dengan senang melihat tanganmu. Tak menyangka cincin logam ini sangat berguna. Jika bisa membawanya pergi, maka saat memasuki cermin roh lagi tidak akan kesulitan memikirkan hal ini. Kamu tidak bisa menahan diri untuk melihat Ningtong. Ningtong adalah elemen ruang. Dapat membuka di dalam tubuh.
Ruang penyimpanan. Hanya dia yang bisa membawa barang bolak-balik. Namun, terakhir kali dia bilang, ruang penyimpanannya bahkan tidak bisa menampung satu pakaian. Tidak tahu seberapa besar barang yang bisa dibawa Yutong sekarang. Jika memungkinkan, kamu benar-benar ingin membawa cincin ini keluar dari cermin roh. Ningtong di sana juga secara alami menemukan cara penggunaan gelang logam. Pakaian ketat hitam yang dia kenakan seketika berubah menjadi serangkaian pakaian olahraga berwarna cerah. Terlihat segar dan anggun. Dipadukan dengan wajah cantiknya dan rambut panjang berwarna pink. Menjadi sangat murni dan cantik. Orang lain juga cepat menyelesaikan perubahan pakaian. Tiba-tiba muncul layar transparan di dalam ruangan. Di atasnya menunjukkan sisa waktu sebelum parade 100 iblis malam 10 detik. Silakan semua segera memilih senjata. Dan meninggalkan rumah aman menuju garis depan untuk melawan invasi iblis. Dengan munculnya suara, semua orang melihat ke arah rak senjata di samping. Di atas penuh dengan berbagai jenis senjata dingin. Kamu segera memanggil semua orang. Segera pilih senjata yang cocok. Tentu saja, matamu penuh dengan kepercayaan diri. Bagaimanapun juga, kepalan tanganmu adalah senjata terkuat. Dengan berakhirnya hitung mundur, sebuah susunan ungu muncul. Kamu memanggil Ningtong ke samping. Mengajukan ide untuk membawa baju tempur. Pemikiran untuk membawa gelang keluar dari cermin roh. Ningtong berpikir sejenak dan menjawab bahwa setelah cermin roh terakhir kali berakhir, kekuatan mentalnya sudah meningkat menjadi 500 derajat. Ruang penyimpanan kira-kira berukuran 1 desimeter kubik. Menyimpan gelang kalian berdua seharusnya tidak masalah. Kalau begitu, terima kasih, nanti kekuatan mentalmu akan melebihi 10.000. Diperkirakan memasukkan sebuah gunung pun tidak masalah. Kali ini saat kembali ke dunia nyata. Mari kita lakukan tes untuk melihat apakah kita bisa membawa baju ini keluar. Ningtong dengan patuh mengangguk. Bagaimanapun juga, biarkan semua pertarungan diserahkan padamu. Energi mental Ningtong dapat dipertahankan. Melakukan hal-hal yang lebih berarti. Kamu yang pertama kali keluar. Pandangan menjangkau sebuah kota modern. Gedung-gedung tinggi dipenuhi dengan layar LCD, layar dan lampu LED. Yang aneh adalah sebagian besar berwarna merah darah. Membuat kegelapan malam semakin menakutkan. Dengan suara lonceng besar yang terdengar di kota. Berbagai makhluk dengan bentuk yang berbeda. Muncul dari berbagai sudut kota. Dalam beberapa napas, kota dipenuhi dengan berbagai makhluk. Pembunuhan dimulai seketika. Namun, makhluk-makhluk di hari pertama sangat lemah. Pada dasarnya mengandalkan serangan mencakar dan menggigit. Perlu diketahui bahwa yang bisa datang ke nomor 3. Penguasa kesadaran di cermin roh memiliki kekuatan tertentu. Sekarang juga dilengkapi dengan pelindung dan senjata. Dalam sekejap, makhluk-makhluk dibantai secara gila-gilaan. Kamu melakukan pengujian. Makhluk-makhluk ini hanya memiliki nama sebagai makhluk. Namun sebenarnya sangat biasa. Tidak ada kemampuan aneh. Sekali kamu terkena serangan ringan, langsung berubah menjadi kabut hitam. Hal ini mirip dengan apa yang kamu ketahui dari kota pembunuhan. Ini mirip dengan yang dipahami dari anime ini. Monster di cermin roh nomor 3 selain penampilannya yang menakutkan. Baik serangan fisik maupun serangan elemen. Keduanya dapat menyebabkan kerusakan pada mereka. Dengan munculnya putaran kedua monster. Mulai ada korban di antara penguasa kesadaran. Jumlah monster memang terlalu banyak. Seseorang yang lengah langsung diseret oleh monster. Kamu berkata dengan suara rendah, semua hati-hati, jangan sampai diseret monster. Renpeng dan yang lainnya menjawab. Mereka semakin berhati-hati saat menyerang. Kamu juga mengeluarkan sedikit kekuatanmu. Melakukan serangan biasa secara beruntun. Puluhan hantu di depan Anda semuanya meledak seketika selama 7 hari. Ini membuat Renpeng dan yang lainnya sangat iri. Mereka menatap Ningtong dengan tatapan kagum. Dewi Ning terlalu kuat, sambil membunuh monster. Sambil itu, dia masih memiliki tenaga untuk memperkuat si wajah putih. Apakah bakat tersembunyi benar-benar sekuat itu? Betapa baiknya jika aku juga bisa memperkuat kalian. Terlihat Ningtong bertarung menggunakan belati dengan kekuatan elemen ruang. Iblis yang terkena serangannya juga meledak dari dalam dengan suara dentuman. Dia melihat Yuan Peng dan 2 orang lainnya. Mereka sering melemparkan tatapan kagum padanya. Di wajahnya yang cantik muncul sedikit kebingungan. Kalian melihatku untuk apa? Efisiensiku dalam mengalahkan iblis juga tidak jauh lebih cepat dari kalian. Kecepatanmu yang menakutkan dalam membunuh iblis juga menarik perhatian tim lainnya. Iblis di depannya hancur seperti kertas robek. Hanya dengan sentuhan lembut darinya, iblis itu langsung hancur. Bukankah dia terbangun dengan bakat sampah tingkat 1? Wanita berpakaian putih yang berdiri di sampingnya memegang belati. Itu Ningtong, jadi tidak masalah. Wajah putih yang mengandalkan orang lain untuk meningkatkan kekuatannya. Bertarung sepanjang hari. Akhirnya berhasil membersihkan semua monster. Semua tim mengalami korban lebih atau kurang. Kemudian semua tim melewati susunan transportasi. Kembali ke ruang istirahat. Saat ini, Renpeng dan yang lainnya sedang memuji Ningtong. Kakak Ningtong, bakatmu benar-benar sangat kuat. Bahkan bakat rendah sepertinya bisa terangkat olehmu. Ya, Kakak Ningtong,
Bisakah kamu membantuku untuk diperkuat juga besok? Biarkan aku merasakan perasaan tak terkalahkan juga. Ning Tong merasa gelisah dan ragu untuk berbicara. Ekspresinya sangat putus asa. Kalian sedang bermimpi di siang bolong apa? Dia setidaknya adalah seorang yang kuat tingkat 5. Yang bisa membunuh monster berbentuk manusia tingkat iblis dengan satu pukulan. Kamu ingin aku membantumu mencapai levelnya? Bagaimana aku bisa melakukannya? Tapi dia tidak bisa secara langsung mengatakan bahwa kamu sebenarnya hanya sebuah aksesori. Selama ini, dia yang membawamu terbang. Perasaan itu membuatnya sangat ingin memberikan kepada 4 orang di depannya ini. Menggunakan kunci ruang di mulutnya. Biarkan mereka semua diam. Dia hanya bisa tersenyum canggung tanpa kehilangan kesopanan. Maaf, peningkatan seperti ini membutuhkan pelatihan yang panjang. Selain dia, saya tidak bisa memberikan peningkatan kepada siapapun dalam waktu singkat. Saat itu, sebuah layar cahaya muncul di ruangan. Di atasnya ditampilkan peringkat poin pembunuhan di akhir hari pertama. Ternyata berada di peringkat pertama. Kamu hanya bisa menggelengkan kepala. Siswa-siswa ini tidak bisa. Kamu hanya menggunakan kurang dari 1% kekuatanmu dan sudah menjadi yang pertama. Tim Universitas Sanjiang telah beristirahat dengan baik semalam. Waktu berlalu dan tiba di hari ketiga. Dan para penguasa kesadaran telah bertempur selama 3 hari. Semua orang kelelahan. Saat mereka sedang membersihkan monster kecil di hari ketiga. Ketika mereka sudah membersihkannya, tiba-tiba terdengar suara raungan yang tinggi dari pinggiran kota. Suaranya sangat menembus. Beberapa orang dengan fisik yang tidak kuat mulai merasa pusing. Kemudian, tanah mulai bergetar dengan teratur. Detik berikutnya, sosok besar muncul di depan mata semua orang. Saat ini, di kota, terdengar raungan raksasa. Dalam sekejap, sosok besar muncul di depan mata semua orang. Itu adalah bos besar dari New Gui pada hari ketiga. Apakah kita benar-benar bisa mengalahkan monster seperti ini? Ayo, selesaikan dia agar kita bisa melewati malam ini. Ada setidaknya 100 poin potensi. Teman-teman yang telah terbangun dengan bakat pemulihan tipe mental. Mereka semua memberikan buff kepada rekan tim dengan berbagai cara. Bola api dan peluru petir terus-menerus menghujani tubuhnya. Dikelilingi oleh puluhan ribu penguasa kesadaran. Meskipun Niu Gui memiliki kulit yang keras dan daging yang tebal, dia hanyalah memiliki atribut kekuatan dan fisik yang kuat. Dalam sekejap, dia dipukul hingga teriak kesakitan. Selain itu, ada penguasa kesadaran tipe penguat yang memegang perisai hitam untuk menahan serangannya. Tidak tahu dari bahan apa perisai hitam ini terbuat. Ternyata bisa menerima serangan kapak raksasa tanpa hancur. Meskipun setelah satu serangan, penguasa kesadaran tersebut akan terlempar jauh. Sepenuhnya kehilangan kemampuan bertarung. Tapi sayangnya, penguasa kesadaran banyak sekali. Penguasa kesadaran tipe penguat tingkat 3 memiliki kulit yang keras dan tubuh yang kuat. Meskipun tidak ada 1000, pasti ada 800 untuk menahan sedikit. Semua itu bisa mengurangi daya hancur Niao Gui secara signifikan. Setelah mengamati sebentar, mungkin sudah memahami kekuatan Niao Gui. Jika tidak bertindak dalam 10 menit lagi, poin akan jatuh ke tangan orang lain. Kali ini, kamu memang berniat untuk menyelesaikan salinan, bukan untuk mencari ketenaran. Tapi saat itu, Lao Ning sedang memperkenalkan cermin roh nomor 3. Kamu dengan tajam menyadari keunikan cermin roh nomor 3. Sebelumnya, tidak ada yang bisa menyelesaikan cermin roh nomor 3. Jika keluar di tengah jalan, hanya bisa mendapatkan 1/5 dari hadiah. Batas maksimum hadiah adalah 200 poin. Jika ada yang bisa menyelesaikan cermin roh nomor 3, akan mendapatkan poin potensi tanpa diskon. Apakah itu berarti bisa mendapatkan 1000 poin? Dan 200 poin hanya batas maksimum hadiah di hari keempat. Bagaimana jika bisa menyelesaikan di hari kelima? Tidak peduli bagaimana cara menyelesaikan, hadiah poin potensi pasti akan lebih dari 1000. 200 poin potensi tidak ada artinya bagimu. Tapi 1500 poin potensi masih layak untuk diperjuangkan. Dengan kecepatanmu saat ini mendapatkan lebih dari 300 atribut per bulan. 1500 poin potensi juga membutuhkan waktu 5 bulan untuk didapatkan. Semakin cepat didapat, semakin tak terkalahkan di dunia. Maka bisa lebih cepat menyingkirkan julukan pria bergantung dari Sanjiang City. Lebih mampu menggabungkan guru Saitama dan guru Superman. Tingkat bakatnya meningkat dari peringkat D ke peringkat S. Saat itu, siapapun yang berani tidak mengakui, kamu bisa mengalahkan mereka. Sampai semua orang mengakui. Yutong Meizi sedikit gugup bertanya. Bagaimana aku harus berkoordinasi denganmu? Karena banyak orang yang melihat, harus berakting sedikit. Kamu berpikir sejenak dan menjawab. Tunggu sebentar, berpura-puralah terlihat sangat berusaha. Seolah-olah sedang memberiku peningkatan. Tiba-tiba kamu melompat setinggi lebih dari 50 meter. Dengan mudah berdiri di antara tanduk besar Niao Gui. Kamu melambaikan tangan dengan ramah kepada teman-teman di bawah. Teman-teman, saya datang untuk membantu kalian. Semua orang di bawah melihat wajah tampanmu. Mereka semua mengirimkan salam hangat. Turun sekarang, bos segera datang. Jika kamu mati, kamu akan datang untuk merebut poin.
Kalian sudah mendapatkan poin pertama. Tinggalkan sedikit poin untuk kami. Sementara itu, Niu Gui merasakan ada yang berani berdiri di atas kepalanya. Dalam kemarahan, Niu Gui mengayunkan kapak perunggu raksasa ke arahmu. Kamu dengan mudah menghindar dan melompat ke atap sebelah. Akibatnya, Niu Gui tidak sempat menghentikan ayunannya dan memukul dirinya sendiri. Dia membunuh dirinya sendiri dengan kapak di atas kepala besar Niu. Suasana di tempat itu menjadi sunyi. Ekspresi semua orang tampak kosong. Semua orang berjuang mati-matian selama berjam-jam. Akibatnya, kamu melompat ke atas kepalanya dan dia bunuh diri. Tidak tahu poin ini akan diberikan kepada tim mana. Dengan kematian Niu Gui, parade 100 iblis malam hari ketiga berakhir. Sekarang semua orang ingin membunuhmu setiap menit. Kamu melompat dari atap dan melihat otot Niu Gui yang berkembang. Kamu berpikir tentang nama Niu Gui yang mengandung kata Ju. Tidak tahu apakah dagingnya bisa dimakan. Kamu merenungkan dengan seksama. Sepertinya Guru Saitama juga telah memakan banyak makhluk aneh. Kamu yang mewarisi fisik dari Guru Saitama. Makan satu iblis seharusnya tidak menjadi masalah, kan? Begitu dikatakan, kamu merobek satu kaki sapi yang besar. Dengan api unggun yang menyala di medan perang, kamu mulai memanggang kaki sapi. Saat itu, layar waktu memperbarui daftar peringkat hari ketiga. Peringkat poin pembunuhan pada akhir hari ketiga adalah 4060. Ruangan memiliki 1.034.000 poin. 000.000 poin untuk membunuh Niu Gui. Ternyata langsung dihitung ke timmu. Ruang obrolan langsung ramai. Sialan, saat-saat penting ini dia merebut kill. Aku sudah sabar padanya cukup lama. Dia sepenuhnya bergantung pada gadis itu. Dia memiliki kekuatan ini karena peningkatannya. Dengan datangnya malam hari keempat, sisa beberapa ratus tim datang ke alun-alun. Perlu diketahui bahwa tim yang berpartisipasi dalam pertempuran keempat ini, semua terdiri dari penguasa kesadaran tingkat S dan A. Karena pertempuran keempat di cermin roh nomor 3 juga disebut sebagai pemerintahan para kuat. Ini juga merupakan ambang yang harus dilalui untuk menjadi yang terkuat. Pandanganmu melintas saat pusaran di udara muncul. Iblis-iblis itu berhamburan keluar dari sana. Dalam pertempuran keempat juga muncul banyak iblis baru yang sebelumnya tidak ada. Iblis-iblis itu juga memiliki kecerdasan tinggi dan dapat berbicara. Berbagai kemampuan super mereka. Bahkan membuatmu terpesona. Dan saat kamu mengeluarkan pukulan serius. Setelah menghancurkan ribuan iblis yang tidak menyadari. Iblis-iblis dalam pertempuran keempat terkejut saat itu. Perlu diketahui bahwa mereka semua memiliki kecerdasan yang tidak rendah. Pria berpakaian kuning ini sebenarnya makhluk apa? Satu pukulan ringan bisa menyebabkan kehancuran yang luar biasa. Rasanya seperti kiamat. Ini terlalu menakutkan, lebih baik cari sasaran yang lebih mudah. Mereka bahkan saling memberitahu. Di sana ada seorang pria berpakaian kuning dan seorang wanita berambut panjang. Jangan sekali-kali mengganggu mereka. Ada apa? Mereka terlihat sangat menggoda. Balas apa? Kakek buyutmu dan nenek buyutmu dipukul sampai hancur oleh pria itu. Mengerti? Terima kasih atas ajaran kakek buyut yang ketiga. Saya akan mencari manusia lain. Dari 1 ke 10, dari 10 ke 100, dengan cepat semua makhluk tahu. Jangan mengganggu pria berpakaian kuning itu. Maka kamu dan Yutong ternganga melihat makhluk-makhluk itu. Merayap melewati kalian. Terbang melewati, tetapi tidak ada satupun makhluk yang berani menatap kalian. Seolah-olah kamu tidak ada. Kamu mencoba untuk muncul di depan sebuah makhluk iblis. Terlihat makhluk iblis itu berteriak dan langsung berbalik lari. Kamu merasa bingung? Bro, kalian itu makhluk iblis. Bisakah kalian menunjukkan sedikit semangat profesional? Kalian membuatku merasa sangat canggung. Seolah-olah Ningtong datang untuk berlibur. Negara. Kamu kembali ke sisi Yutong dengan marah dan berkata, tidak ada satupun makhluk iblis yang bisa bertarung. Mereka bahkan ingin mendapatkan poin untuk mengamankan posisi pertama kita. Ningtong menggigit bibirnya sambil tersenyum kecil untuk menghibur. Sudahlah, kamu sudah sangat kuat. Berikan juga kesempatan kepada orang lain. Ya. Akhirnya setelah membayar harga yang menyakitkan, penguasa kesadaran mengusir semua makhluk iblis. Saat itu, suara besar yang membangkitkan semangat terdengar di udara. Sebuah makhluk berbentuk manusia raksasa perlahan terbang dari kejauhan. Gans bos pertempuran keempat Otengu. Dia menatap manusia di bawahnya dengan dingin seperti dewa kematian. Semua orang di dalam pikiran mereka teringat akan suara yang besar. Manusia yang kecil telah siap menyambut hari kematian kalian. Semua siswa yang selamat sudah selesai. Di mata mereka tidak bisa menahan kilauan penuh keputusasaan. Tidak menyangka Datiango datang begitu cepat. Tampaknya ia juga memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Ia mengepakkan sayapnya dan terbang ke arah langit. Dengan cepat Datiango mengunci target. Ia terbang menuju kerumunan dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatan itu jika tidak gesit tidak akan mencapai 300 penguasa kesadaran. Sama sekali tidak sempat menghindar. Sementara itu, kamu yang jauh hanya menguap dengan acuh tak acuh. Karena kamu sama sekali tidak berniat untuk bertindak. Sekelompok orang di depanmu setiap hari mengejek mukmu adalah seorang yang bergantung pada orang lain, sampah tingkat D.
Semua mati juga tidak masalah. Namun saat ini, wajahmu terlihat aneh. Orang ini benar-benar tidak bisa memilih lawan. Melihat sikapnya, ia memang datang untukmu dan Ningtong. Begitu banyak buah persik lembut yang tidak kau makan. Haruskah kau mencari berlian untuk menggerogoti gigi sendiri? Datiango bahkan berpikir dalam hati. Setidaknya kalian berdua harus memberi sedikit penghormatan kepada bos besar ini. Tidak membawa senjata sudah cukup, tetapi pakaianmu masih mencolok dengan warna kuning cerah. Mari kita mulai dengan teknik pembunuhan yang cepat ini. Datiango melesat di udara dan langsung mengayunkan pedangnya ke arah kepalamu. Semua orang tiba-tiba melihat kilauan perak yang menyilaukan di depan mata mereka, menghasilkan kilatan petir di udara. Namun, pada saat pedang besar Datiango hampir sampai, kau langsung membuka mulut dan menggigit. Hanya terdengar satu suara. Pedang besar Datiango yang tak terkalahkan ternyata hancur menjadi serpihan. Menjadi potongan-potongan kecil yang berterbangan di udara. Waktu seolah terhenti pada saat itu. Semua orang di lokasi, termasuk Yutong, terkejut. Pedang besar Datiango ternyata kau gigit hingga putus. Bahkan Datiango membuka sayapnya dan tertegun di udara. Kamu tersenyum jahat dan berkata, "Kenapa harus mengganggu aku? Sebenarnya aku tidak berniat untuk bertindak. Sekarang jangan salahkan aku jika aku tidak sopan." Kamu melompat besar dan mendarat di atasnya. Dengan tangan kiri dan kanan, kamu meraih kedua sayap besarnya dan menariknya ke samping. Terlihat banyak darah mengalir dari udara. Dua sayap besar Datiango berhasil kamu cabut. Dia semakin berteriak kesakitan. Dia jatuh dengan keras ke tanah dari udara. Suara dentuman besar terdengar di telinga semua orang yang hadir. Permukaan jalan yang keras tertekan dan membentuk lubang besar. Kamu mengikuti dan melompat ke dalam lubang. Kemudian seluruh kota pembantaian bergetar seperti gempa bumi. Suara dentuman terus terdengar, diiringi dengan teriakan menyedihkan dari Datiango. Suara teriakan itu perlahan-lahan semakin kecil dan lemah. Akhirnya semuanya kembali tenang. Di dalam lubang dalam, Datiango telah sepenuhnya berubah menjadi seonggok daging. Setelah kamu mengalahkan Datiango, kamu kembali ke ruang istirahat. Ningtong memandangmu dan bertanya, "Besok kamu berencana bagaimana?" Dengan tatapan mantap, kamu menjawab, "Tentu saja, aku akan mengalahkan bos besar. Menyelesaikan cermin roh untuk mendapatkan semua poin potensi. Apa yang kamu pikirkan? Jika merasa tidak yakin, kamu bisa kembali lebih dulu." Ningtong dengan tegas menggelengkan kepala. "Aku tidak akan pergi. Di mana kamu berada, di situ aku berada." Kamu tersenyum dan mengangguk. "Tenang saja, jika memang tidak bisa mengalahkan. Aku punya rencana cadangan lain yang bisa menjamin keselamatan kita berdua. Dan karena kamu sudah memutuskan untuk menghadapi Huapiao secara langsung besok, langsung tambahkan semua poin potensi yang berlebih. Karena menurut prediksi, Huapiao dengan 7 bentuk, sangat mungkin telah mencapai level 6. Bahkan dengan kekuatanmu saat ini, kamu tetap harus berhati-hati. Kini semua poin potensi akan diubah menjadi kekuatan diri. Kekuatan tempur adalah cara yang paling aman. Dengan 4 atribut yang semuanya melampaui 600 poin, kamu tiba-tiba merasakan segala sesuatu di depanmu. Seolah-olah tertutup oleh lapisan merah. Detik berikutnya, 2 sinar merah meluncur dari matamu. Langsung menembus dinding kokoh ruang istirahat. Saat pandanganmu beralih, laser itu meninggalkan jejak di dinding. Menggores 2 bekas dalam yang hampir melukai Ningtong. Kamu segera menutup kedua matamu. Tak disangka, saat itu bakat luar biasa dari penguasa kesadaran terbangun. Ningtong yang tidak menghiraukan bahaya segera mendukungmu dari samping. Dengan penuh perhatian, dia bertanya apakah kamu baik-baik saja. Kenapa matamu tiba-tiba merah dan mengeluarkan cahaya yang begitu kuat? Apakah kamu makan daging iblis dan jadi tidak enak badan? Kamu menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak apa-apa, aku baru saja terbangun dengan keterampilan baru. Sangat kuat sehingga aku sedikit kehilangan kendali." Ningtong langsung terkejut dan membuka mulutnya lebar-lebar. Dia semakin merasa bahwa ayahnya ingin menyembunyikan bakatnya. Sungguh terlalu berlebihan. Jika bakatmu adalah bakat tersembunyi tingkat S yang berharga, lalu bakatnya itu apa? Tidak hanya memiliki atribut pertumbuhan yang sangat tinggi, sekarang juga memiliki kemampuan untuk meluncurkan sinar kuat dari matanya. Tampaknya kekuatannya juga sangat besar. Bakat seperti ini pantas dinilai SSS, bukan? Kamu menarik napas dalam-dalam. Kebangkitan sinar panas ini memberimu kepercayaan diri lebih untuk menghadapi pertempuran besok. Setiap kali kebangkitan bakat super, setelah atributnya meningkat pesat. Dengan demikian, di masa depan kamu pasti bisa terbang seperti Datiango. Dan juga memiliki berbagai kemampuan yang luar biasa. Kamu telah memilih jalan pengembangan 4 atribut dengan benar. Namun, yang paling mendesak adalah kamu harus bisa mengendalikan sinar panas. Sekarang, setiap kali kamu membuka mata, 2 sinar akan otomatis meluncur keluar. Siapapun yang berdiri di hadapanmu akan sepenuhnya ditembus. Kamu telah melalui malam yang penuh usaha tanpa henti. Akhirnya bisa mengendalikan pandangan panas dengan bebas. Dan melalui eksperimen sederhana, pandangan panas hampir dapat dianggap tak tertandingi.
sambil memiliki daya tembus yang kuat. Juga memiliki suhu yang sangat tinggi. Dapat melelehkan perisai hitam yang disediakan oleh cermin roh sepenuhnya. Bahkan pakaian pelindung dari cermin roh nomor 3 akan segera dihancurkan oleh pandangan panas. Jika bisa mendapatkan lebih dari 1000 poin dari cermin roh nomor 3, setidaknya bisa menambah 2 atribut di atas 1000 poin. Kamu memutuskan untuk meningkatkan mentalmu ke 1000 poin terlebih dahulu. Karena kamu merasa jika mental kekuatan menembus 1000 poin, mungkin bisa terbang. Lagi pula, superhero yang tidak bisa terbang bukankah itu lucu? Saat matahari terbenam, malam tiba di kota pembunuhan. Pertarungan kelima dimulai, hanya menampilkan Anda dan Ning Tong. Udara di kota mulai dipenuhi dengan bau busuk dari iblis. Anda dan Ning Tong menunggu dengan tenang di kota. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki. Seorang lelaki tua dengan telinga besar mengenakan sandal kayu. Dia berjalan perlahan dengan kedua tangan disilangkan. Siapa dia dan mengapa dia muncul saat ini? Mengapa ada makhluk aneh di kota ini? Kamu tertawa kecil dan berkata, dia adalah bos terakhir malam ini. Orang lain mungkin tidak tahu siapa lelaki tua ini. Namun, kamu yang familiar dengan alur cerita kota pembunuhan sangat tahu. Lelaki tua di depan ini adalah bos terakhir dari pertarungan kelima, yaitu Hua Piao. Saat ini, yang muncul adalah bentuk pertamanya. Kamu tidak banyak bicara dan langsung menyerang dengan satu pukulan. Pukulan yang diperbesar menghancurkannya. Ning Tong terkejut dan membuka mulutnya lebar-lebar. Lelaki tua di depan ini adalah bos besar dari pertarungan kelima. Satu pukulan ini membunuhnya? Tidak mungkin semudah itu, kan? Tidak semudah itu. Makhluk ini bernama Hua Piao. Dia yang memiliki 7 bentuk. Adalah perwujudan dari 7 keinginan jahat dan tidak akan mati dengan mudah. Sebelumnya juga tidak ada yang bisa melewati ini. Darah kotor di tanah perlahan-lahan berkumpul. Di antara mereka, ada suara wanita tajam yang tertawa jahat. Bagus, meskipun aku tidak tahu mengapa kamu tahu semua ini. Tapi hari ini, kamu dan wanita ini harus mati. Saat itu, Ning Tong matanya berubah menjadi biru dan mengulurkan kedua tangannya. Menggerakkan kekuatan spiritualnya hingga maksimal. Dengan cepat, perwujudan nafsu birahi yang besar juga meledak sepenuhnya. Tidak lama kemudian, kamu menyelesaikan beberapa bentuknya yang lain. Darah kotor di tanah tiba-tiba melayang dan berubah menjadi bola daging. Permukaan bola daging muncul butiran-butiran bola baja hitam. Ini adalah bentuk kelima dari Slippery Gourd, yaitu keserakahan. Setelah mengumpulkan tenaga, bisa langsung menembakkan jutaan bola baja. Serangan tanpa pandang bulu terhadap semua objek dalam radius beberapa kilometer. Tingkat ini hanya bisa dihadapi dengan keras. Kamu berkata kepada Ning Tong. Kamu bersembunyi di ruang tersembunyi selama 5 menit sebelum keluar. Ning Tong dengan patuh mengangguk. Dengan cepat menghilang di depan matamu. Saat bola daging mengembang hingga batas maksimum, terdengar suara ledakan. Tak terhitung bola baja menyebar dengan cepat seperti hujan deras. Seketika dinding dan gedung bergetar. Dalam hujan deras, menjadi penuh lubang. Kamu dengan tenang menghadapi yang terbang ke arahmu. Bola baja melancarkan serangan biasa secara beruntun. 2 menit kemudian, semua bola baja yang terbang keluar. Kembali dengan kecepatan sangat cepat. Perlahan-lahan menyusun monster berbentuk manusia. Wajahnya sepenuhnya terbuat dari tulang. Cahaya merah menyala memancar dari kedua matanya. Seluruh tubuhnya tertutup oleh pelindung tulang putih. Saat menghembuskan napas, napas putihnya melesat seperti pedang yang membelah udara. Ia bahkan menutup dahi dengan satu tangan dan mengeluarkan tawa rendah yang menggema hingga memekakan telinga. Sudah lama aku tidak melepaskan bentuk ini. Nak, sebentar lagi kau akan mati dengan lebih cepat.